A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kanggo pangaosan dinten enjing di Cikuya dialihkeun ka Komar. Jadi enjing pangaosan di Cikuya dialihkeun ka Makom Komar. Nyata ngamalkeun amalan Asyura. Kita 12 rupi anu sok dipidamel ku guru urang sadayana Abu Ya radhiyallahu anhu. Ya. Itu kewengi aya amalan enjing aya amalan. Insyaallah tos uninga sadayananya kantun diamalkeun. Enjing ziarah insyaallah di kawitan 6:30 urang sasarengan ngaos surat Al-Ikhlas. Surat sareng jamaah berjamaah seueurna kirang langkung 1000 kali ya. Urang ngaos surat Al-Ikhlas 1000 kali. Naon salah sawios kaistimewaan surat Al-Ikhlas? Salah sawiosna diuningakeun dina hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marratan gufirat lahu dhunubu khamsina sanatan. Siapa orang yang membaca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 50 kali, maka diampuni baginya dosa-dosa kecilnya 50 tahun. Amin. Pan urang rumasa kita mengakui semua punya dosa dan banyak dosa ya. Nah, di antaranya keutamaan pembacaan surat Ikhlas, siapa orang yang membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka diampuni dosa-dosa kecilnya 50 tahun. Mudah-mudahan semua mendapatkan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladzi yamutu fihi lam yuftanna fi qabrih wa amina min dhaghtatil qabri wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati bi akuffiha hatta tujizahu minas sirati ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad pada waktu sakitnya, yang ia meninggal saat itu sedang sakit, dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai meninggal, amalannya qul, maka dia tidak akan terkena fitnah di alam kuburnya. Ya, dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Kemudian dia akan aman dari gencatan kubur. Dhaghtatil qabr. Diamankan oleh Allah dari himpitan kubur. Dihimpit nanti orang itu di alam kubur. Nah, dia diselamatkan oleh Allah, diamankan dari himpitan kubur. Ketika dia mati, sebelumnya dia mendawamkan surat Ikhlas. Dan para malaikat akan membawanya pada hari kiamat dengan telapak-telapaknya, sehingga malaikat melewatkan orang tersebut dari sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipanggul ku para malaikat ya. Ya jelma nu maotna, yang meninggalnya ketika sebelum meninggal dia selalu membaca surat ketika sakitnya sampai meninggal tidak lepas surat Ikhlas, nanti para malaikat akan memikulnya orang tersebut pada hari kiamat, sehingga para malaikat tersebut melewatkannya dia dari sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatal faqru an ahli dzalikal manzil wa anil jiran. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad ketika masuk rumahnya. Osok tara maca qul hu nalika lebat ka bumi. Taranya amalkeun ya, amalkeun. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan. Siapa orang yang ketika masuk ke dalam rumahnya membaca qul huwallahu ahad, nafatal faqru an ahli dzalik, maka hilang kefakiran dari penduduk rumah tersebut. Ya, bakal hilang kefakiran dari penduduk rumah tersebut.
wa anil jiran, dan dari tetangga-tetangga. Bukan hanya dia saja yang dihilangkan oleh Allah, ya, dijauhkan oleh Allah dari kefakiran, bahkan tetangganya kebawa, ya, kebagian tetangganya tidak menjadi tetangga yang fakir berkah dia membaca surat Ikhlas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan burika alaih, wa man qara'aha marratain burika alaih wa ala ahlihi, wa man qara'aha salasa marrat burika alaih wa ala jami' jiranihi, wa man qara'aha isnatai asyara marrah banallahu lahu isnai asyara qasran fil jannah. Yang artinya sabda Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad satu kali, ya, membacanya satu kali, maka diberkahi hidupnya orang tersebut. Amin. Orang kalau berkah hidupnya pasti banyak kebaikannya, bertambah banyak kebaikannya. Itu karena berkah hidupnya, ya. Yang biasanya dia, ya, menggunakan waktunya yang tidak baik, mendapatkan pertolongan dari Allah, menjadi waktu tersebut diisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena diberkahkan orang tersebut oleh Allah. Itu satu kali. Siapa orang yang baca qul huwallahu ahad satu kali, hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad dua kali, diberkahi hidupnya dan keluarganya. Bukan hanya dia, keluarganya, kehidupannya menjadi berkah, umurnya menjadi berkah. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad tiga kali, diberkahi hidupnya dan seluruh tetangganya semua menjadi berkah. Berkah pembacaan qul huwallahu ahad. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad 12 kali, maka Allah membangun untuknya 12 gedung istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa in qara'aha mi'ata marratin kafarallahu inda dzunubi 50 sanah. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali, Allah hapus dosa-dosa kecilnya 50 tahun, ya. Dengan pembacaan surat Al-Ikhlas 100 kali, Allah hapus dosa-dosa kecilnya 50 tahun yang ia lakukan. Ma khalat dima wal amwal fa in qara mi'ati marrah kafarallahu anhu dzunuba mi'ati sanah. Kalau orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas qulhu 200 kali, maka Allah menghapusnya dosa kecil 100 tahun. Andai kata dia umur 100 tahun melakukan dosa kecil, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut dengan pembacaan surat Ikhlas 200 kali. Fa in qaraha alfa marratin, maka jika membaca seorang akan surat Ikhlas 1000 kali, bacanya 1000 kali, lam yamut hatta yara makana fil jannah au yura lahu, maka dia tidak akan mati sehingga dia melihat tempatnya di dalam surga Allah atau diperlihatkan tempat surganya untuk orang tersebut. Itunya ditinggalikan kayak nalika sakrat itu tempat surga kerhidap gitu, ya, ditinggalikan ku Allah. Itu bagi orang yang membaca surat Ikhlas 1000 kali. Juga diantaranya wa minna annahu syaka rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa dhaiqal ma'isyah. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, sesungguhnya kelakuan telah mengadu, curhat gitu ya. Telah curhat seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW mengenai kefakirannya. Saya ini orang fakir. Wa dhaiqal ma'isyah, sempit kehidupannya. Aduh, ya. Rizkinya sulit, sempit kehidupannya. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltal baita fasallim in kana fi ahad, fa in lam yakun fi ahad fasallim alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah." Maka Nabi memberi solusi kepada orang tersebut. Ya, jika kamu nanti masuk ke rumahmu, maka ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang di situ. Kalau nggak ada orang, baca salam kepadaku. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Osok tara. Ya, kumanya itu kaliwat wae. Ya, kalau kita masuk ke rumah nggak ada orang di rumah, baca salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Amalkan itu. Ini perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya salam baca kulhu 1 kali. Biasakan ya, biasakan semua nih bapak-bapak ibu-ibu. Ketika kita masuk rumah kita, lalu nggak ada siapa-siapa di rumah, baca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca kulhu 1 kali. Ya.
Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali. Bisa kan? Biasa ente? Bisa, semua bisa. Mampu semua kok, ya. Ini amalkan ini, luar biasa. Ini solusi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti terjadi, pasti terjadi. Fa fa'ala ar-rajulu dzalika. Akhirnya seorang laki-laki ini mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuran Nabi, dia percaya, yakin kepada perintah Nabi, mustahil bohong Nabi ini. Akhirnya ia lakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fa adarrallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jirani. Maka Allah menderaskan kepadanya rizki. Wah, jual lancar. Mun dagang jual parayu, mun bisnis jual gol gitu. Jeung gede batina deui. Jeung berkah deui. Berkah apa? Baca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca qul huwallahu satu kali. Jadi kalau ada orang di rumah, ya biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang di rumahnya, ya, lalu baca qul hu. Kalau nggak ada siapa-siapa di rumahnya, bacanya salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baca. Maka langsung terjadi. Setelah dia melakukan, maka Allah mengijabah akan doa orang tersebut, ya. Maka Allah menderaskan, membanyakkan itu rizki untuknya, bahkan itu rizki bukan hanya untuknya, tetangga-tetangganya kebagian juga. Tetangga-tetangganya yang tadinya sulit rizkinya jadi mudah, yang tadinya fakir jadi dihilangkan kefakirannya oleh Allah. Berkah ini orang melakukan apa? Membaca salam dan qul huwallahu ahad satu kali. Itunya dah. Mudah-mudahan sing lancar rizkina, sing berkah rizkina, amin ya rabbal alamin. Itu salah satu daripada keistimewaan pembacaan Al-Ikhlas. Kemudian lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya annaman qara'a mi'ata alfi marrah. Waduh, siapa orang yang membaca kulhu 100.000 kali, Masya Allah. Berapa kali? Dicicil. Sapoe 1.000 berarti 100 poin. Namun sadinten 1.000 berarti 100 hari. Kalau 50.000 100.000. 100.000-nya 100.000 berarti sehari 1.000. Berarti 100 hari. Kalau 50 berarti 3 bulan langkung. Ya bisa sebenarnya mah ngan haroream hungkul gitu loh. Ya, mampu sebetulnya ngobrol wae kuat, pira aku maca kulhu teu kuat. Ngobrol 2 jam kuat, pira aku keur kulhu teu kuat ya. Sebetulnya mampu, cuman kitanya malas itu. Penyakit mah malas, penyakit keduana tah eta kudu disepak teh nya gitu. Sararepak kedua teh ditangkeupan wae nya. Siapa orang yang membaca 100.000 kali kulhu, faqad ishtara nafsu minan nar, maka sungguh dia telah membeli dirinya dari api neraka, menyelamatkan, membebaskan dirinya dari api neraka. Orang yang baca kulhu 100.000 kali. Mudah-mudahan mampu kita ya. Allah beri kekuatan kita untuk membaca kulhu 100.000 kali. Sebelum wafat sudah punya ceng-celengan kulhu 100.000 kali. Sebelum wafat. Usahakan sebelum kita wafat sudah punya ceng-celengan, tabungan, ya, tabungan membaca surat Ikhlas 100.000 kali. Wa nada munadin min qiblillah fis samawati wa fi ardih. Dan ada pengumuman dari Allah di langitnya dan di buminya. Ada pengumuman. Apa pengumumannya? Ala inna fulanan atiqullah. Ketahuilah, ingatlah, perhatikan, sesungguhnya si fulan orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Masya Allah. Faman kana lahu qablahu bid'atun falyakhudha minallahi azza wa jalla. Fahiya itaqatun minan nar. Tapi disyaratkan tidak ada hak dosa dengan sesama makhluk. Harus taubat dahulu. Seurnya eta keistimewaan tina surat Ikhlas. Besok amalan untuk hari besok di makam ziarah juga lalu membaca surat Ikhlas 1.000 kali, juga lalu mengusap anak yatim, mengusap kepala anak
Yatim. Artinya yatim itu seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balik. Dia belum balik, ditinggal meninggal oleh orang tuanya, bapaknya, itu ya yatim. Usahakan ya, niatnya jangan kepada yatim saja, kepada piatu juga nggak apa-apa ya, yang ditinggal meninggal oleh ibunya. Juga niatan juga, jangan yatim piatu saja, kasihan ibunya. Jangan ngurusnya maksudnya. Jadi kita niatnya itu sedekah untuk yatim, piatu dan walinya yang mengurusnya. Itunya da karunya anu ngurusna ge atuh nya. Urang mantosan anu ngurus ya yatim piatu. Usahakan ya yang ada rezeki meskipun berapa saja keluarkan ya. Tentunya dengan keikhlasan dan hartanya yang halal. Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan segala kebaikan dan diberi rezeki oleh Allah yang lapang, yang banyak, yang mudah, yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.